Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamzah. Nah, sore hari ini seperti episode sebelumnya, saya tidak ngobrol dengan siapa-siapa, tidak berbincang dengan siapa-siapa. Nah, saya ingin kembali berbagi pandangan saya tentang sepak bola Indonesia. Kali ini saya mau bicara tentang janji Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kan berulang kali Erick berjanji kan? Nah, janji ini serius atau gimmick? Ini jadi pertanyaan besar bagi saya terutama kan. Kan Erick ini berulang kali bicara bahwa dia ingin membangun sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Pernyataan itu berulang kali disampaikan sebelum maupun sesudah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, saya melihatnya Erick ini seperti ingin mengembuskan angin segar di tengah sepak bola Indonesia yang carut marut. Ya, kalau ikut buku ini, kalau ikut tulisan di kaos saya ini, sepak bola Indonesia yang kusut lah. Dan Erick seperti ingin memberi harapan baru, ingin melakukan perubahan di tengah sepak bola Indonesia yang kusut dan puluhan tahun tidak berprestasi. Ya, dia janji bahwa dia akan membersihkan, menyembuhkan sepak bola Indonesia dari penyakit kronisnya, penyakit pengaturan skor, penyakit pengaturan pertandingan. Bertahun-tahun sepak bola Indonesia memang terjebak dalam isu pengaturan skor, isu pengaturan pertandingan. Siapapun yang berkecimpung di sepak bola Indonesia pasti tahulah tentang isu ini, karena isu ini kan bergulir dari waktu ke waktu. Yang berkecimpung di sepak bola Indonesia pasti mengetahui itu dan menikmatinya. Setiap kali momen pergantian ketua umum, isu pengaturan skor, isu pengaturan pertandingan ini selalu menjadi barang dagangan, barang jualan agar terpilih menjadi ketua umum. Erick Thohir pun melakukan itu kan. Dia berjanji mau membersihkan tangan-tangan kotor dari sepak bola Indonesia. Ketika preskon jumpa pers pertama setelah terpilih dan setelah ditetapkan menjadi ketua umum beserta esko-nya, seingat saya Erick Thohir bikin pernyataan pers di Gelora Bung Karno dengan penegasan yang sama. Dia sepertinya mau serius kan, menggandeng Mabes Polri untuk menendang mafia pengatur skor, mafia pengatur pertandingan dari sepak bola Indonesia. Tapi benar nggak Erick Thohir ini serius dengan janjinya itu? Sebenarnya kalau bagi saya mudah menakar komitmen Erick itu. Waktu pemilihan wakil ketua umum di KLB Februari yang lalu itu kan ada dugaan manipulasi suara waktu pemilihan wakil ketua umum. Di pemilihan waktu itu kan yang dapat suara tertinggi awalnya Zainuddin Amali, yang saat itu masih duduk sebagai Menpora ya, juga Sekjen PSSI Yunus Nusi. Suara keduanya mengungguli jauh suara Ratu Tisa.
Padahal kita semua tahu waktu itu, semua menduga bahwa yang akan terpilih ini Tisa. Tapi ternyata suara Tisa terpaut jauh dari kedua nama itu. Ya, akhirnya kan banyak yang merasa ini janggal pemilihan wakil ketua umum ini kan. Akhirnya ada yang melakukan protes karena merasa suaranya hilang dan dihilangkan. Waktu itu yang protes, kalau saya nggak salah ingat, ada perwakilan dari PSSI Yogyakarta. Karena dia merasa memilih Ahmad Sauki, ternyata waktu perhitungan suara tidak muncul. Akhirnya protes. Desakan pemilihan ulang terjadi kan? Dan akhirnya komite pemilihan di KLB memutuskan dilakukan pemilihan ulang wakil ketua umum. Hasilnya Tisa yang sebelumnya ada di urutan ketiga menjadi mendulang perolehan suara terbanyak. Lalu disusul Yunus Nusi dan ketiga Amali kan. Waktu mau ditetapkan Yunus Nusi mundur. Akhirnya yang ditetapkan wakil ketua umumnya wakil ketua umum PSSI Tisa dan Yainuddin Amali. Kalau Erick Thohir mau serius sebenarnya, mau bersih-bersih sepak bola Indonesia, dia bisa memulai dari pengusutan dugaan manipulasi suara waktu pemungutan suara di wakil ketua umum PSSI di KLB Februari yang lalu. Karena saya melihat dugaan manipulasi suara itu modus operandinya nggak jauh beda dengan pengaturan skor, pengaturan pertandingan di kompetisi sepak bola Indonesia. Dan kalau Erick mau serius, itu diusut. Kalau mau serius, bisa jadi itu adalah pintu bagi Erick untuk masuk ke hal-hal kotor yang lainnya yang bisa dibersihkan. Karena ya kalau mau berpikir positifnya begini, bisa jadi dugaan manipulasi suara itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kepada Erick bahwa ini loh sepak bola Indonesia, ada hal yang kotor seperti yang kamu duga. Lah, kalau mau serius kan itu diusut. Itu dibuktikan bahwa benar nggak ada dugaan manipulasi suara. Kalau Erick mau melakukan itu, saya rasa itu bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kebusukan-kebusukan yang ada di sepak bola Indonesia. Ya, tapi kalau Erick nggak serius, Erick membiarkan itu, mengabaikan itu, dan kalau kita hitung sampai hari ini kan sudah 2 bulan ini KLB, sampai hari ini kan sudah 2 bulan kan Erick terpilih, dan kita belum pernah dengar bahwa kasus dugaan manipulasi suara waktu pemilihan wakil ketua umum itu diusut. Kalau mau serius ya Erick mengusut itu, tapi kalau enggak ya bisa jadi janjinya itu hanya gimmick. Karena ya sudah jadi rahasia umum kalau Erick ini sebenarnya mau maju dalam pemilu 2024 nanti. Ya rasan-rasan di warung kopi, rasan-rasan di pinggir jalan, rasan-rasan di banyak tempat itu, Erick ini kan disebut-sebut mau nyalon jadi wakil presiden. Nah, kalau mau membuat gimmick agar popularitasnya naik, ya sepak bola ini tempatnya. Sepak bola ini punya masa yang sangat besar, ya sorotannya besar, tentu orang akan melihat kiprahnya jauh lebih mudah dibandingkan dia berkecimpung di tempat yang lainnya. Nah, makanya itu saya sendiri juga menduga-duga Erick ini serius nggak dengan janjinya. Kalau memang serius ya itu tadi, mulailah dengan mengusut dugaan manipulasi suara waktu pemilihan wakil ketua umum. Kalau itu dihapungkan, tidak salah dong kita berpikir, oh jangan-jangan janjinya ini hanya gimmick aja, hanya untuk naikkan
popularitasnya yang bisa menjawab bukan waktu sebenarnya. Bahwa janji Erik ini serius atau tidak bukan waktu yang menjawab. Erik yang harus menjawab bahwa janjinya itu serius atau hanya gimmick. Selamat sore kawan-kawan.